Di malam yang sunyi Saitama santai sambil nonton sebuah film yang bercerita tentang penguntit. Bagi Saitama, seorang penguntit memang benar-benar menyeramkan. Jika dipikir-pikir, belakangan ini dia juga sering merasakan tatapan dari kejauhan. Selama ini sudah banyak penjahat yang ia kalahkan. Mungkin ada di antara mereka yang menyimpan dendam kepadanya. Kalau cuma berurusan dengan dendam dan amarah sih tidak jadi masalah. Tapi kalau dendam dan amarah itu berubah jadi paksaan cinta membara seperti dalam film tadi. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk mengatasinya. Memang benar perasaan Saitama. Ia memang sedang diawasi diam-diam oleh Genos dari kejauhan. 3 hari telah berlalu sejak Genos menyelidiki rahasia di balik kekuatan guru Saitama. Namun masih belum dapat informasi apapun. Keesokan harinya Saitama berjalan sendirian menuju rumah makan keluarga. Lagi-lagi dia merasa ada yang mengikutinya. Jadi Genos menduga bahwa rahasia kekuatan guru Saitama terletak pada makanan. Melihat isi dompetnya yang tak seberapa, Saitama hanya memesan 1 porsi kentang goreng. Ia sedikit kecewa saat tahu kentang goreng yang empuk dan panjang kesukaannya hanya ada 1. Genos juga masuk ke rumah makan ini demi mengamati Saitama. Baru saja ditinggal sebentar, kentang goreng yang ukurannya panjang kesukaan Saitama menghilang saat dia kembali. Ia pun bertanya pada pelayan, namun pelayan tersebut tidak tahu. Alhasil Saitama hanya bisa kesal dan pasrah. Kentang yang dimaksud rupanya diambil oleh Genos. Meski terlihat seperti kentang biasa, Genos merasa masih ada rahasia di baliknya. Ia pun segera mengirim data kentang agar segera dianalisis. Sepulangnya dari rumah makan, Saitama masih tidak rela kentang goreng kesukaannya tiba-tiba hilang. Ini memperkuat dugaannya tentang adanya seseorang yang mengikutinya. Ia pun bersembunyi, menunggu penguntit tersebut menampakkan diri. Jika ada orang yang lewat sudah dipastikan orang tersebut adalah pelakunya. Mengingat di wilayah ini sudah tidak ada orang. Cuma dirinya seorang yang tinggal di wilayah ini, sudah 2 jam Saitama berada di posisi tapi tak ada seorang pun yang nampak. Genos yang mengamati dari kejauhan mengira jika Saitama sedang melakukan latihan bayangan. Tak lama, Genos mendapat telepon dari Profesor Kuseno. Memberitahukan bahwa analisa kentang goreng yang dikirimkan telah selesai. Saitama yang kesal dikejutkan dengan teriakan seseorang, terdapat cairan di wajah orang tersebut, dalam sekejap tubuhnya mengering. Banyak orang yang sudah menjadi korban. Pelakunya adalah seseorang yang pernah dikalahkan Saitama 6 bulan lalu dengan 1 kali pukulan. Ia buronan kelas B bernama Mens Esthetician Man. Saitama malah bengong, karena dia memang benar-benar tidak mengingat orang ini. Tujuan orang ini memang mencari Saitama untuk membalas kekalahan sebelumnya. Meski telah bicara banyak tentang dirinya, Saitama tetap tidak mengingatnya, malahan ia mengira jika orang di depannya ini adalah orang yang mengambil kentang gorengnya. Di tempat lain, Genos kecewa setelah mengetahui kandungan dari kentang goreng yang dimakan Saitama. Sulit dipercaya bahwa itu hanyalah kentang goreng biasa. Yang mana ini membuktikan pola makan Saitama sama sekali tidak berbeda dari orang pada umumnya. Lantas ia berpikir apa jangan-jangan guru Saitama adalah cyborg sama seperti dirinya. Berarti, hanya ada 1 cara tersisa. Balik lagi di tempat Saitama, ia telah memukul orang tadi. Ia mengingatkan agar tidak seenaknya mengambil kentang goreng orang lain. Kalau saja dia meneruskan jadi pahlawan mungkin masih ada lagi orang yang akan balas dendam padanya. Mungkin itulah takdirnya, hal yang tidak bisa diubah. Dia perlu mengubah pola pikirnya, harus berpikir positif. Yang artinya pasti akan ada orang di dunia ini yang merasa terbantu. Dengan apa yang sudah ia lakukan selama ini, sudah 3 tahun berlalu sejak ia menjadi pahlawan. Ia bukannya butuh penggemar, tapi alangkah baiknya kalau ada seseorang yang mulai sadar dengan semua aksinya. Saitama teringat ada seseorang yang ingin menjadi muridnya. Penyelidikan hari kelima, Genos memantapkan tekad menemui Saitama di rumahnya. Singkat cerita, Genos kini diinterogasi oleh sekelompok orang. Diminta untuk menceritakan hubungan Genos dengan seorang pria yang mereka tangkap sampai semuanya jelas. Sebelum itu barang di tangannya akan ditahan. Cerita dimulai di pemandian air panas. Saitama mengajari nada aneh kepada Genos. Wah. Selesai mandi, Saitama memberikan Genos kunci dan berpesan agar jangan sampai hilang, oleh karena itulah kunci tersebut sangat penting bagi Genos. Ia meminta segera mengembalikan kunci tersebut. Genos kembali bercerita dirinya mendapat tugas dari gurunya, membantu berburu diskon di toko yang berbeda soalnya ada 2 jadi Saitama bingung. Akhirnya Genos berinisiatif berpencar berharap masih sempat mendapatkan diskon tersebut. Saat itulah dia bertemu dengan orang yang mereka tangkap. Sebelum itu, dia mendeteksi sinyal bahaya, jadi dia pergi ke sana lebih dulu. Sayangnya, setelah mengalahkan monster, ia terlambat 2 detik yang mana dia gagal mendapatkan barang yang diinginkan.
Sebenarnya cerita itu tidak ada hubungannya dengan apa yang sekelompok orang ini ingin tahu. Mereka ingin tahu hubungan Genos dengan orang yang mereka tangkap. Genos pun melanjutkan, karena di toko pertama tidak dapat, ia pun bergegas menuju toko yang kedua. Dan di sanalah ia bertemu dengan orang-orang ini, tapi toko yang dituju sudah tutup. Genos bertanya pada orang yang lewat. Orang tersebut adalah orang yang ditangkap. Orang itu berkata mungkin ini adalah ulah dari Don Pacino. Belakangan dia sering berkeliaran di area ini dan selalu saja mengganggu bisnis mereka, karena uang jaminannya terlalu besar makanya mereka pun dipaksa pergi dari sini. Disinilah kunci yang dipegang Genos tak sengaja terjatuh dan diambil oleh Don Pacino. Intinya si Genos tidak ada hubungannya dengan orang yang ditangkap oleh Don Pacino. Sudah cerita panjang lebar tapi tidak ada hubungannya. Hal itu membuat Don Pacino marah dan menodongkan senjata ke arah Genos. Keluarga Pacino adalah kelompok buronan kelas C, dari tadi Genos tidak tahu jika yang di depannya adalah buronan. Makanya dia menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Don Pacino. Tentu setelah tahu, Genos melancarkan tembakan lalu menyelamatkan orang yang ditangkap. Sepulangnya ke rumah Saitama, Genos menceritakan apa yang terjadi hingga dia berhasil mendapatkan kuncinya kembali tapi sayang dia melewatkan diskon khususnya. Namun Genos membelikan daging super mahal sebagai gantinya, kekalahannya dengan Saitama membuat Sonic kena mental. Bahkan sampai terbawa dalam mimpinya. Setelah terbangun, ia pun berlatih. Namun semua strategi yang ia pikirkan tidak sanggup menggambarkan kemenangan baginya. Sonic berada di hutan bersama seorang kakek. Menurut sang kakek, hal itu sangatlah wajar. Itulah namanya pengaruh trauma bagi psikologis. Sang kakek adalah seorang pemburu. Saat berburu ia juga pernah bertemu dengan monster. Ia juga sama dengan Sonic. Punya musuh yang harus ia kalahkan. Yakni raja di pegunungan ini, monster tersebut membuat bekas luka di tangannya. Untungnya saat itu nyawanya terselamatkan saat kabur dan terjatuh dari jurang. Sejak saat itu tangannya selalu gemetar setiap memegang senapan karena ketakutan. Ia selalu takut kalau nantinya akan gagal seperti waktu itu, setiap memikirkannya ia selalu gemetar dan tidak bisa menembak buruan. Jika dia bisa mengalahkannya, ia yakin pasti tangannya tidak lagi gemetar. Belum selesai bercerita, Sonic sudah menghilang. Rupanya Sonic berlatih di bawah air terjun. Hing pagi tiba, kebetulan ada ular raksasa yang bisa dijadikan sparring. Namun saat dia hendak melancarkan serangan selalu saja terbayang Saitama yang membuat ia gagal melancarkan serangan. Tapi setelah dia berhasil mengatasi ketakutannya, ia dengan mudah memotong ular tersebut dengan pedangnya. Malam harinya ia memanggang daging ular yang ia habisi bersama kakek pemburu. Ia juga menamai babi hutan yang sepertinya jinak kepadanya. Sonic menghabiskan hari-harinya untuk berlatih demi mengalahkan Saitama. Setelah semua latihannya selesai ia sadar ia tidak boleh melarikan diri dari rasa takut. Ia pun akhirnya bisa membayangkan kemenangannya saat bertarung dengan Saitama. Dengan ini ia pun sudah siap untuk pergi. Kakek pemburu itu bernama Frank. Keesokan harinya, babi hutan yang ditinggal oleh Sonic langsung merasa kesepian. Tak disangka monster beruang yang diincar Frank muncul. Tangan Frank masih gemetar saat memegang senapan. Rumah yang ia bangun pun dihancurkan. Frank mencoba melawan rasa takutnya. Sayang peluru dalam senapan habis yang mana dia terserang oleh beruang. Di saat inilah tanpa diduga Saitama muncul. Babi hutan yang melihat Saitama langsung mengenalinya dan bergegas kabur. Lantas Saitama menghabisi beruang tersebut untuk diambil dagingnya. Ia memakan daging beruang tersebut sesampainya di rumah. Sonic kini sudah berada di kota. Tunggu saja Saitama. Di pertemuan selanjutnya riwayatmu pasti tamat. Paginya Frank tersadar dari pingsannya.